Kegiatan ini dilanjutkan ke acara inti, yakni ceramah agama yang disampaikan Oke Ustiawan. Ceramah kali ini memiliki tema mengenai cara-cara mengatasi permasalahan kehidupan melalui 7 langkah. Dalam ceramahnya, Ustadz Oke Ustiawan menyampaikan materi dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, sehingga sebagian besar dari para undangan tidak bosan untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Ustadz Oke Ustiawan di panggung utama. Saya luruskan ya, saya tebak aja lah. Yang hadir semua itu saya tebak. Betul nggak jawaban saya? Nanti Bapak Ibu silakan ya. Kalau saya tebak semua, yang hadir di sini kan tujuannya cuma satu, ingin bahagia dunia dan akhirat. Benar atau enggak? Ada yang lain? Nah, benar nggak? Berarti sekarang kalau memang Bapak Ibu sudah sepakat, oh tujuan saya belajar ini adalah harus menjadi bahagia dunia dan akhirat. Berarti Bapak Ibu akan pegang. Berarti ilmu apapun yang sekarang Bapak Ibu pelajari harusnya menuju bahagia dunia dan akhirat. Kan begitu Bapak dan Ibu cara berpikirnya. Jadi silakan ikut kajian dimanapun. Silahkan belajar ilmu apapun, metode apapun, kajian dimanapun. Tapi ujung-ujungnya harus bahagia dunia dan akhirat. Kalau dengan kajian yang Bapak Ibu misalnya selama ini bertahun-tahun tidak menuju ke sana, cari yang lain. Begitu saja Pak. Jadi saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua, yang namanya kajian, yang namanya ilmu apapun, harusnya tujuannya adalah mencapai bahagia dunia dan akhirat. Hati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Jadi saya tidak bicara golongan, saya tidak berbicara apapun, karena mati tidak ditanya golongan. Jelas ini Bapak Ibu? Tapi ujung-ujungnya kita belajar ilmu apapun harus menjadi bahagia dunia dan akhirat. Dengan ilmu yang Bapak Ibu pelajari. Jelas Bapak dan Ibu? Baik, pertanyaan kedua. Bapak Ibu sudah bahagia? Nah, kan? Nah, inilah yang terjadi. Makanya Bapak Ibu saya luruskan dulu biar Bapak Ibu paham. Oh iya ya, berarti ilmu apapun kan harusnya saya dengan ilmu itu ada masalah atau siapapun kondisinya saya bisa bahagia begitu loh Bapak dan Ibu. Ya, jelas ini? Jadi mari kita belajar suatu ilmu yang memang tujuan kita itu dengan ilmu itu bisa menjadi bahagia. Atau pertanyaan saya balik. Kenapa Bapak Ibu tidak bahagia itu kenapa? Nah kan bingung lagi kan? Ini gimana Bu? Biar Bapak Ibu sepaham dulu dengan saya ya. Kan pasti semua tadi tujuannya ingin bahagia dunia dan akhirat. Ditanya sudah bahagia atau belum? Bingung. Oke, kalau gitu saya balik aja. Yang membuat Bapak Ibu tidak bahagia itu apa? Masalah hidup. Setuju atau tidak? Atau saya mau nanya, yang hadir di sini tuh kalau saya tanya, ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Lah iya enggak? Saya kan tadi cerita. Karena tadi saya urai Bapak Ibu juga bingung kan? Saya mau nanya dulu. Ya? Bapak Ibu tuh kalau ditanya, tadi pertanyaan saya pertama ya, biar Bapak Ibu paham pola berpikirnya. Bapak Ibu saya mau nanya, Bapak Ibu tuh kalau ditanya ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Nah, secara umum ya, kita bicara secara umum dulu ya. Secara umum biasanya Bapak Ibu pasti tidak ingin punya masalah. Ya. Makanya Bapak Ibu datang ke sini itu kan ingin berharap masalahnya cepat terselesaikan supaya saya bahagia. Kan begitu kan cara berpikirnya kan? Mari sekarang kita kupas. Betul tidak cara berpikir ini? Jadi kebanyakan orang yang saya temui dia bilang gini, saya tuh Pak bahagia yang pertama kalau tidak ada masalah. Biasanya. Yang kedua kalau masalah saya selesai saya bahagia. Sekarang mari kita kupas. Apakah cara berpikir ini tuh benar atau salah? Jelas ini Bapak Ibu ya? Baik, saya mau nanya. Menurut Bapak dan Ibu, yang namanya manusia itu pasti punya masalah atau tidak ada masalah? Jadi semua orang yang lahir ke muka bumi ini, suka ataupun tidak suka pasti punya yang namanya masalah. Kenapa? Allah yang berfirman dalam surat 29 ayat 2, Al-Ankabut ayat 2 bahwa apakah manusia akan dibiarkan saja mengaku dirinya beriman? Padahal belum Allah uji. Pernah mendengar ayat ini? Atau jangan engkau mengaku beriman sebelum engkau aku uji. Jadi yang menginginkan kita diberi masalah itu siapa? Allah. Berarti manusia punya masalah itu wajar atau tidak?
Oke, kalau wajar tuh harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Saya ulang. Ayo. Saya ulang. Paham dulu. Tadi kita sepakat ya, bahwa yang namanya manusia itu pasti, saya bilang pasti ya, karena Allah yang menginginkan ya, pasti punya yang namanya masalah atau ujian. Betul atau tidak? Berarti kalau Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu tuh pasti punya masalah. Berarti yang namanya manusia punya masalah itu wajar atau tidak? Namanya wajar tuh harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah, biasa-biasa saja atau pusing? Biasa, kok biasa pusing? Loh, harusnya biasa-biasa saja atau pusing? Ya biasa-biasa saja, karena manusia itu pasti punya masalah. Kalau pusing tuh wajar atau tidak wajar? Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak wajar? Loh, benar nggak ini? Karena setiap orang itu suka ataupun tidak suka pasti punya masalah. Berarti orang punya masalah itu adalah wajar. Kalau kita memang merasa orang punya masalah itu wajar, berarti ketika punya masalah harusnya biasa saja atau pusing? Harusnya biasa saja. Berarti kalau pusing itu wajar atau tidak wajar? Sudah berapa lama Bapak Ibu tidak wajar? Oh, ayo. Ya, jadi jangan coba-coba di pikiran kita. Kita tidak mau punya masalah. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Karena masalah itu pasti ada. Berarti kalau berpikirnya saya bahagia kalau punya masalah, saya bahagia kalau tidak ada masalah, betul atau salah cara berpikir itu? Salah. Dan ini yang terjadi kepada semua jamaah yang saya temui, mulai dari Sumatera Barat sampai Bali, ternyata ketika ditanya tolak ukur dia bahagia atau tidak bahagia, ternyata kalau tidak ada masalah. Padahal manusia itu suka tidak suka pasti punya masalah. Terus kalau begitu mau kapan bahagianya? Nah, jelas ini Bapak Ibu? Harusnya pola berpikir ini kita rubah adalah meskipun masalah ada atau tidak ada, saya tetap bahagia. Itu yang nanti kami akan ajarkan ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekarang praktek setelah mendapatkan teori ini dipraktekkan. Betul tidak sih sebenarnya untuk menjalani masalah hidup itu harusnya kita dimungkinkan tetap bahagia. Jelas ya Ibu, Bapak semua? Jadi boleh, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau curhat kepada saya, Pak Oke saya punya banyak masalah. Berarti jawaban saya apa? Wajar. Sudah selesai kan? Loh kan bukan, nggak boleh kalau selesai. Intinya adalah Ibu harus menyadari dulu bahwa setiap orang itu pasti punya yang namanya masalah. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Tenang-tenang saja. Tinggalkan nanti Bapak Ibu tanya kepada saya, Pak bagaimana cara menyelesaikannya, kan itu aja kan? Nah ini yang mau saya ajarkan. Biar Bapak Ibu pas punya masalah itu bisa menjalani dengan ilmu yang nanti disampaikan. Jelas Bapak Ibu? Artinya teori yang dipelajari itu harus sesuai dengan aplikasinya nanti ketika Bapak Ibu menghadapi masalah hidup. Paham semua Bapak Ibu? Nah sekarang saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu ya. Berarti kita akan berbicara apa itu yang namanya masalah atau ujian hidup ya. Kan Bapak Ibu sampai sekarang gak mau nih punya masalah ya? Ayo saya mau nanya, siapa yang hadir di sini senang punya masalah? Kan masih ragu-ragu kan? Baik, mari kita kupas. Apa yang membuat Bapak Ibu berat dalam menerima masalah itu apa? Ya, saya mau nanya. Menurut Bapak dan Ibu, masalah hidup itu ada yang berat atau tidak? Ada? Baik, kalau ada saya mau nanya, dasarnya Bapak Ibu bilang berat apa? Perasaan kan? Betul? Nah, tidak teratasi, tidak selesai-selesai, betul ya? Jadi dasarnya Bapak Ibu bilang berat semua ini, karena apa? Perasaan yang selama ini Bapak Ibu rasakan ya? Seperti tadi Bapak Ibu bilang, saya tuh bahagia kalau tidak ada masalah, ternyata kan salah cara berpikir ini. Ya, baik, sekarang kita akan kupas. Betul tidak masalah hidup itu ada yang berat? Karena Bapak Ibu pakai perasaan. Saya pakai Al-Quran ya. Baik, di dalam Al-Baqarah surat ayat terakhir 286. Allah berfirman. Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Bahwa yang namanya ujian itu sesuai dengan
kemampuan hambanya. Allah berfirman seperti itu ya, Bapak dan Ibu? Pertanyaan saya, maksudnya Allah berfirman sesuai dengan kemampuan hambanya itu maksudnya apa? Berarti ujian yang Allah berikan kepada kita dimungkinkan semua manusia itu pasti lulus. Setuju nggak ini? Jadi ibu bapak percaya ayat ini bahwa ujian itu sesuai kemampuan? Kalau sesuai kemampuan itu pasti lulus atau tidak? Berarti kalau pasti lulus saya mau nanya, beratnya di mana? Saya ulang. Ibu percaya nggak bahwa ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya? Percaya atau tidak? Betul percaya. Berarti setiap ujian yang menimpa diri kita, berarti kita tuh pasti lulus tidak? Kalau pasti lulus, harusnya pertanyaan saya beratnya di mana? Bukan, kan ibu tahu pasti lulus kan? Bahwa setiap ujian yang menimpa diri kita itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Kalau sesuai dengan kemampuan hambanya, pasti lulus. Lah, ibu tahu, ibu dikasih ujian tapi ibu tahu pasti lulus. Kira-kira harusnya tenang atau pusing? Terus kenapa pusing? Kalau pusing itu kan ibu tidak percaya bahwa ujian itu pasti lulus. Bapak ibu percaya nggak Al-Quran ini? Kata Al-Quran pasti lulus, betul? Kalau pasti lulus harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Boleh pusing? Ayo ya, kita belajar ya ibu-ibu semua ya. Karena kita yakin bahwa ujian itu sesuai kemampuan, harusnya dalam menjalani kok ibu tenang-tenang saja. Karena saya yakin pasti lulus, gitu aja Pak, Bu. Baik, kalau sudah jelas, mari kita sekarang fokus bagaimana Pak caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup saya. Kenyataannya saya bertahun-tahun tidak selesai. Nah ini ya, biar Bapak Ibu nanti punya masalah nggak usah takut, tenang saja. Alhamdulillah nih, derajat saya mau meningkat. Kan gitu kan? Alhamdulillah. Saya yakin masalah ini niatnya Allah baik memberikan masalah ini. Akhirnya tenang saja. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, sekarang caranya. Bagaimana caranya supaya masalah saya cepat terselesaikan? Baik, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu kalau punya masalah, yang pertama kali difikirkan, ya, saya mau nanya ya. Ketika Bapak Ibu punya masalah, yang pertama kali difikirkan di dalam pikiran Bapak Ibu itu apa biasanya? Solusi, betul ya? Atau jalan keluar. Setuju nggak ini semua? Jadi semua orang rata-rata ketika saya tanya, ketika punya masalah apa yang dipikirkan? Ternyata yang dipikirkan adalah bagaimana cara jalan keluarnya. Kan begitu ya? Baik, saya mau nanya. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah sudah tahu belum solusinya? Belum, kalau sudah selesai kan? Nah, coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu punya masalah, memikirkan solusinya. Padahal Bapak Ibu saja belum tahu. Kira-kira makin pusing atau makin tenang memikirkan sesuatu yang belum tahu? Iya saya tanya, Bapak Ibu kalau punya masalah kan pasti berpikir solusinya kan? Padahal kalau saya tanya pun Bapak Ibu yang hadir di sini pas punya masalah itu pasti tidak tahu solusinya kan? Sudah tidak tahu dipikirkan. Kira-kira makin tenang makin pusing. Sudah berapa lama tiap punya masalah mikirkan solusinya? Makanya Bapak Ibu kalau punya masalah tuh malah makin pusing. Karena Bapak Ibu memikirkan yang belum tahu. Benar nggak? Kan setiap Allah memberikan masalah hidup kepada kita, pasti kita belum tahu solusinya Bapak dan Ibu. Terus Bapak Ibu belum tahu dipikirkan. Kira-kira makin tenang makin pusing. Nah ini yang terjadi. Loh, terus kalau gitu nggak boleh mikirin solusi Pak. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Bapak Ibu percaya tidak? Semua masalah hidup di muka bumi ini, kalau Allah yang menolong selesai. Percaya atau tidak? Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh berpikir solusinya atau bagaimana caranya Allah menolong? Selama ini?
Nah, ngerti nggak ini? Mengerti nggak kesalahan kita? Jadi selama ini, ketika kita punya masalah, kita terjebak adalah bagaimana solusinya. Kalau seperti itu lama Bapak dan Ibu selesainya. Terus kenapa pakai apa Pak? Pakai cara yang kedua. Apa? Kalau memang Bapak Ibu percaya semua manusia ini di muka bumi ini, semua masalah di muka bumi ini, kalau Allah yang menolong selesai, Bapak Ibu percaya enggak? Berarti ketika punya masalah, Bapak Ibu tuh berpikir solusinya atau bagaimana caranya Allah menolong. Harusnya yang mana? Nah, harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah itu digeser cara berpikirnya. Bagaimana ya caranya Allah menolong masalah saya. Karena kalau Allah yang menolong, apapun masalahnya selesai. Percaya atau tidak? Nah, berarti sekarang fokus kita bukan lagi memikirkan solusi. Fokus kita adalah berpikir syarat Allah menolong itu apa. Kan begitu kan? Nah, sekarang saya mau nanya. Berarti kalau kita ingin cari, ya, ingin cari Allah mengatakan bahwa Allah akan menolong. Berarti carinya di mana? Di dalam Al-Quran. Oke, Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Ya. Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah, ayat mana yang dipakai? Nah, kalau yang sudah ikut paham, yang belum bingung ayat mana ya Pak yang dipakai, kan begitu kan? Karena selama ini Bapak Ibu tidak diajarkan ketika punya masalah itu, ini loh Pak jurusnya ini, ayatnya ini, cara prakteknya begini, sehingga pas Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu fokus aja di situ gitu loh. Ya kan? Kebanyakan Bapak Ibu belajar tapi Bapak Ibu tidak fokus. Kan saya yakin Bapak Ibu kan ikut ngaji, ikut kajian itu kan ujung-ujungnya dengan kajian itu ketika punya masalah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah itu kan? Benar nggak? Nah sekarang saya tanya balik, bagi yang baru ketemu saya ya, ketika Bapak Ibu punya masalah, ayat apa yang dipakai? Nah, 45, ada 65, 75, ada lagi? Ini yang terjadi, akhirnya apa? Bapak Ibu tidak terbiasa, Bapak Ibu tidak dilatih skillnya untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah hidup gitu loh. Dijejali pengetahuan saja, tapi tidak aplikasi, tidak dipraktekkan. Saya mau nanya, Bapak Ibu kalau ingin jadi ahli nyetir mobil, itu teorinya berapa lama biasanya? Teorinya? Paling sebentar kan, 2 jam ya, pengenalan rem, kupling seperti apa kan? Yang lama itu apa? Prakteknya kan? Kalau ibu hanya dijali teori saja, bisa nggak jadi ahli nyetir? Ya pokoknya kupling masuk, iya, tapi kalau nggak praktek bisa nggak? Terus saja di teori. Jadi yang terpenting itu setelah Bapak Ibu dapat ilmu, dapat teorinya, yang kedua adalah Bapak Ibu harus mempraktekkan. Itu yang terpenting. Jelas Bapak Ibu? Nah di praktek ini tinggal ada yang rajin, ada yang tidak rajin. Kalau Bapak Ibu latihannya tiap hari, insya Allah skillnya meningkat, bahkan nggak perlu mikir pun Bapak Ibu nyetir mobil sudah refleks. Kan begitu kan? Nah sekarang, Bapak Ibu sekarang tahu bahwa setiap orang itu pasti punya masalah. Nah Bapak Ibu pernah nggak praktek dalam menyelesaikan masalah itu bagaimana caranya? Macam-macam kan? Ada yang A, B, C, ada teori apa, sedekah dan lain-lain kan ada kan? Tapi kita sepakat tadi, ternyata kalau Allah yang menolong, semua masalah itu beres, kan begitu kan? Berarti kita harus cari praktek, harus cari firman Allah, yang Allah tuh menyatakan saya akan menolong kalau kamu melakukan A, B, C. Tinggal Bapak Ibu jadi ahli, skill latihan, akhirnya ketika punya masalah Bapak Ibu lakukan dengan jurus itu gitu loh Bapak Ibu. Paham ini Bapak Ibu? Jadi apa ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 153. Oh. Lah selama ini gimana kalau punya masalah? Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'asabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah,
dalam setiap permasalahan hidup. Di Al-Baqarah 153 ini, apa yang harus dilakukan? Nah, kan salah kan? Nah, jadi yang pertama apa? Hai orang-orang yang... Jadi yang pertama ibu harus paham iman yang benar. Jelas ini? Setelah itu yang kedua baru sabar yang benar, baru sholat yang benar. Berarti ibu wajib menguasai 3 metode ini gitu loh. Iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Saya mau nanya, kalau bapak ibu imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, bapak ibu yakin gak masalah apapun pasti selesai? Yakin gak? Nah, berarti bapak ibu mulai fokus. Ketika punya masalah berarti bapak ibu fokus bagaimana cara menyelesaikan atau fokus meningkatkan iman, sabar dan sholatnya. Nah, halo kok pada pelan-pelan sekarang? Jadi ketika bapak ibu punya masalah harusnya bapak ibu fokus bagaimana solusinya atau fokus meningkatkan iman, sabar, sholatnya. Ini yang harus kita kuasai. Ibu harus menguasai skill beriman, skill sabar, dan skill sholat. Kalau ibu menguasai ini, apapun masalah ibu insya Allah akan terselesaikan. Begitulah caranya memahami permasalahan kehidupan Bapak dan Ibu. Jadi saya yakin selama ini Bapak Ibu tidak diajarkan skill ini. Karena kalau Bapak Ibu skillnya bisa meningkat, iman benar, sabar benar, sholat benar, apapun masalah akan terselesaikan Bapak dan Ibu. Paham Bapak dan Ibu ini? Saya kasih contoh saja ya, misalnya iman ya, sebenarnya waktu itu kita bahas ya, tapi ini nanti refresh. Jadi nanti setelah zuhur baru kita masuk lanjutan ya, ini kan karena ada yang baru saya samakan dulu. Nah, saya mau nanya, Bapak Ibu sudah beriman? Kok ragu-ragu? Benar sudah? Oke, kalau sudah saya akan cek. Ayo. Loh iya dong, masa mengaku saja? Ibu bapak kan tadi bilang sudah beriman ya? Saya akan cek ciri orang beriman itu apa? Nanti, ini dicek dalam Al-Quran. Kan ibu bapak tadi bilang sudah beriman kan? Mari kita cek, menurut Al-Quran, cirinya orang beriman itu apa? Ya, buka surat 10 ayat 62 dan 63. Ini cirinya. Ya, surat 10 ayat 62 dan 63. Ini cirinya orang beriman. Silakan. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? 63-nya dijelaskan, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, coba saya tanya. Berarti cirinya orang beriman itu tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu menjalani hidup masih ada takut dan bersedih hati enggak? Halo? Masih atau belum? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi bilang sudah beriman? Lupa. Loh, ketika Bapak Ibu menyampaikan sudah beriman atau belum, kita cek dong dari Al-Quran. Ternyata cirinya orang beriman itu adalah tidak ada rasa takut dan bersedih hati ketika dia menjalani masalah hidupnya. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih khawatir, masih sedih hati, masih takut, sudah beriman atau kurang beriman? Kapan mau ditambah? Paham Bapak Ibu semua? Jadi ternyata selama ini pun ketika kita ditanya beriman, belum memenuhi syarat orang-orang, ciri orang-orang yang beriman. Tapi kan Pak manusiawi, ya silahkan. Kalau Bapak Ibu mau terus manusiawi silahkan. Cuman saya di sini mau mengajarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tuh bisa loh pada kondisi Bapak Ibu tidak khawatir dan bersedih hati itu bisa loh Bapak Ibu. Karena nanti saya akan ajarkan caranya. Jelas Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkat imannya berarti perlu apa? Kalau Ibu ingin meningkat, Bapak Ibu ingin meningkat imannya perlu apa? Masalah. Jadi masalah itu kita perlukan atau tidak? Namanya diperlukan berarti seneng nggak dikasih masalah? Baik, sekarang berarti Bapak Ibu yang hadir di sini tuh senengnya dapat masalah atau tidak ada masalah? Loh, kan?
Bingung lagi ya. Padahal tadi katanya ibu bapak merasa kurang beriman. Sedangkan untuk beriman bapak ibu butuh sarana yang namanya masalah. Jadi harusnya seneng gak kalau dikasih masalah? Nah, masalah itu apa? Istri cerewet atau istri baik? Berarti seneng gak istrinya cerewet? Nah, sudah. Loh. Lah kan karena kita ingin meningkat keimanan kita kan? Ayo. Paham Bapak Ibu? Jadi mari kita belajar bagaimana caranya meningkatkan keimanan. Ini saya ulang sedikit. Baik, saya mau nanya. Iman itu apa? Percaya ya, percaya kepada Allah. Saya mau nanya. Untuk percaya kepada Allah, perlu proses atau tidak? Oke, perlu ya? Baik. Kalau perlu saya mau nanya, umur berapa Bapak Ibumu yakin kepada Allah? Setahun lagi? Loh kan bilang perlu. Oke saya ulang lagi. Loh Bapak Ibu bilang perlu proses. Kalau perlu proses saya mau nanya umur berapa Bapak Ibumu yakin kepada Allah? Setahun lagi? 2 tahun lagi atau kapan ya? Baik. Untuk percaya kepada Allah perlu proses atau tidak? Loh kok beda? Loh tadi bilang perlu katanya. Halo Bapak Ibu? Kok bingung? Loh, kan Bapak Ibu bilang tadi untuk percaya kepada Allah perlu proses, perlu, semua yakin kan? Saya tanya balik, umur berapa Bapak Ibu mau yakin? Setahun lagi, 2 tahun lagi atau kapan? Kalau Bapak Ibu bilang perlu proses, berarti kan seakan-akan ada sifat Allah yang meragukan. Sehingga Bapak Ibu perlu proses meyakini kan? Saya tanya balik, adakah sifat Allah yang meragukan? Terus kenapa perlu proses? Nah itulah, ternyata ini jebakan. Ya, yang dibisikkan iblis, yang ditanamkan iblis kepada kita, supaya kita tidak yakin kepada Allah. Hati-hati Bapak dan Ibu. Kalau pembelajaran, belajar iya. Tapi untuk yakin, apakah perlu membuktikan atau meyakini Allah Maha Baik atau yakin Allah baik? Ya, sudah kan yakin, tinggal diputuskan aja sekarang bisa kan? Jadi ibu yakin ya setelah kesulitan itu ada kemudahan, yakin ya? Selesai kalau gitu, tinggal jalani aja masalah itu. Ya. Berarti boleh nggak orang yakin tuh pakai tapi? Saya yakin sih Pak, tapi boleh nggak? Kan penyakit itu. Boleh pakai tapi? Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yakin kepada Allah tidak perlu proses. Ibu tinggal yakin, jalani saja. Jelas Bapak Ibu? Nah saya akan kupas supaya Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dari teori iman bagaimana cara prakteknya ya. Begini caranya. Saya mau nanya, kan ketika Allah ngasih masalah hidup, ya Allah tuh memberikan 2 pilihan kepada kita Pak. Ya, jadi pas Allah ngasih masalah itu akan ada 2 dalam diri kita tuh ada 2 alat Pak yang akan aktif. Satu yang namanya logika, satu yang namanya iman. Jadi akan ada 2 ini Pak. Satu logika, satu iman. Jelas Bapak Ibu? Saya mau nanya, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo. Halo? Serentak. Oke, ini saya bilang 2. Kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Kan pas Allah ngasih masalah itu akan ada 2 Pak di sini Pak. Satu logika kita nih, solusi. Satu iman kita. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak kan begitu ya? Nah, saya mau nanya, kapan logika kita gunakan? Kapan iman kita gunakan? Ayo kapan? Iman dulu baru logika. Oke, iman jadi pas punya masalah ibu pakai, terus logika nggak dipakai. Ah, gimana jadinya? Jadi kapan iman digunakan, kapan logika digunakan? Ikhtiar pakai apa? Logika. Terus iman pakai apa? Wah, lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu diajarkan dari dulu iman percaya, tapi Bapak Ibu tidak diajarkan bagaimana cara mengaplikasikannya. Makanya begini. Makanya Bapak Ibu pusing terus. Nih ya, saya kasih tahu ya.
Kapan iman digunakan? Kapan logika kita gunakan? Oke, saya buat 3 pertanyaan biar Bapak Ibu paham ya, mempraktekkan iman dan logika itu bagaimana. 1. Bapak Ibu percaya 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Percaya atau tidak? Bapak Ibu mau percaya atau tidak? 2 tambah 2 itu pasti 4. Karena masih di dalam. Perlu pakai iman? Tidak usah. Sesuatu yang masih di dalam logika, itu nggak usah pakai iman Bapak Ibu. Jelas ini Bapak Ibu? Oke, sekarang yang kedua. Bapak Ibu percaya nggak? Gula itu rasanya manis. Bapak Ibu mau percaya atau tidak? Gula itu pasti rasanya manis. Karena masih bisa dibuktikan. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi sesuatu yang masih di dalam logika. Sesuatu yang masih bisa dibuktikan. Itu tidak usah menggunakan yang namanya iman. Paham Bapak dan Ibu? Oke, sekarang pertanyaan ketiga terakhir. Ya. Akar 17 dikali sinus 30 dikali 3/4 dikali 855 dibagi akar 19 dikali tangan 45 dikali 95 hasilnya 5. Percaya atau tidak? Ayo. Percaya atau tidak? Pilihannya cuma 2. Bapak Ibu percaya saya atau tidak? Kenapa? Karena sudah di luar logika. Ngerti nggak ini Bapak Ibu? Apa maksudnya? Iman kita gunakan setelah logika kita mentok Bapak Ibu. Ngerti ini? Setelah logika kita tidak bisa berpikir, maka gunakanlah yang namanya iman. Jangan dibalik. Kalau tidak masuk akal, saya tidak percaya. Makanya banyak orang pintar ateis, Bapak dan Ibu. Hati-hati ya. Jadi iman digunakan kapan? Ketika logika kita sudah mentok, maka gunakanlah yang namanya iman. Makanya di dalam Al-Quran banyak yang bilang, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesulit apapun Bapak Ibu menghadapi masalah hidup, tenang saja. Kalau Bapak Ibu yakin Allah yang menolong, pasti terselesaikan. Meskipun secara logika tidak mungkin. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi maksudnya apa? Iman kita gunakan setelah logika kita sudah angkat tangan. Aduh ya Allah, secara logika nggak bisa. Tapi saya yakin kalau Engkau yang menolong, pasti terselesaikan. Ini dengan seperti kasus saya dulu ya. Tahun 2008 ketika hutang saya 2 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Menurut logika itu tidak mungkin. Akhirnya saya ketemu seorang guru membimbing saya, Allah menolong, guru saya membimbing saya bagaimana caranya Allah menolong, 2,5 bulan selesai. Jadi ternyata tidak ada masalah yang tidak mungkin selesai kalau Allah yang menolong. Cuman masalahnya ibu tinggal percaya atau tidak. Ngerti ini Bapak dan Ibu? Paham? Jadi iman dipakai kapan? Setelah angkat tangan, ya. Seperti kasus kayak jamaah saya di Jakarta. Gak mungkin Pak Ustadz, suami saya tuh pelitnya turunan 20 tahun rumah tangga. Saya bilang kalau Allah yang menolong, percaya, dia praktek Pak. Seminggu kemudian berubah suaminya. Begitulah caranya. Nah, ada nggak dasarnya dalam Al-Quran? Banyak, saya jelaskan. Dasar iman tuh banyak. Contoh, ketika Nabi Musa dikejar tentara Fir'aun. Saya mau nanya ya, di hadapan Nabi Musa itu apa? Laut kan? Baik, saya mau nanya. Secara logika, Nabi Musa selamat tidak? Kenapa Nabi Musa selamat? Allah nyuruh, hei Musa pukulkan tongkat. Terus apa yang terjadi? Ayo saya mau nanya, logika dari mana? Mukulkan tongkat laut terbelah. Silakan ibu bawa tongkat ke pantai. Iya dong. Ayo saya mau nanya, kenapa bisa terjadi? Karena Nabi Musa menggunakan iman. Hei Musa pukulkan tongkat. Karena Nabi Musa percaya 100% kepada Allah, maka muncul yang namanya mukjizat. Maka muncul yang namanya keajaiban. Ngerti gak ini? Artinya apa? Ternyata mukjizat keajaiban bisa terjadi kalau kita 100% percaya kepada Allah. Coba kalau saat itu misalnya ya, logika Nabi Musa main, hei Musa pukulkan tongkat. Terus Nabi Musa bilang, apa iya ya? Misalnya, kira-kira jadi nggak?
Awas hati-hati. Ngerti ini? Jadi kalau ibu ingin ditolong Allah secepatnya, nekat saja. Menurut logika nggak mungkin, tapi kalau Allah nolong pasti terjadi. Itu maksudnya, Bu. Ya ngerti ini, Bu, Bapak Ibu? Jadi pertanyaan saya, jadi kalau punya masalah mendingan nunggu logika mentok baru pakai iman atau dari awal saja pakai iman? Makanya orang beriman itu tidak bersedih hati, tidak khawatir karena dia yakin pasti akan ada kemudahan. Jadi Bapak Ibu sudah beriman atau belum? Nah, kan gak mau ngomong kan sekarang kan? Jadi iman itu harus dilatih. Dengan apa? Dengan masalah dan masalah yang menimpa diri kita. Tapi tenang saja, masalah itu sesuai kemampuan. Tenang saja, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Jalani saja masalah dengan keyakinan 100% kepada Allah. Maka ibu jangan heran nanti tiba-tiba ada pertolongan yang tidak terduga-duga, tiba-tiba jalan yang sulit akan terurai. Itulah maksudnya orang-orang yang beriman. Untuk tidak jalan-jalan kan ibu bawa catatan semua ya? Tolong buat titik kecil Pak di kertasnya. Jadi mata melihat titik ya, melihat titik sujud ya. Atau pakai handphone nggak apa-apa, kamera dibalik gitulah, tapi dimatiin dulu kameranya, handphonenya ya. Oke, lihat titik ya, saya akan buktikan ibu tidak jalan-jalan sholatnya. Ini simpel ya, kalau ingin detailnya di YouTube saya aja Pak. Ya, ini saya biar Bapak Ibu paham biar tidak jalan-jalan ya. Baik, semua sudah lihat titik? Nah, saya sekarang mau nanya dulu. Ibu bapak sholat pikiran jalan-jalan itu gara-gara apa? Oke, saya mau nanya. Ibu bapak sholat pikiran jalan-jalan itu biasanya kenapa? Iya, pikiran, saya juga maksudnya. Nih, saya jelaskan ya. Oke, baik, saya jelaskan. Kenapa selama ini bapak ibu sholatnya pikiran jalan-jalan itu kenapa? Iya, tidak fokus, maksudnya ini nih. Kan kalau fokus pasti nggak jalan-jalan. Nih, saya jelaskan ya, ibu tidak menyadari ini sebenarnya. Kenapa selama ini kita sholatnya pikiran jalan-jalan? Jawabannya cuma satu. Gara-gara ibu ketika sholat tuh refleks. Tahu refleks nggak? Refleks itu artinya, meskipun pikiran jalan-jalan kemana-mana, tapi Al-Fatihah selesai nggak? Ngerti nggak? Meskipun pikiran ibu ke hutang, ke kerjaan, tapi Al-Fatihah selesai nggak? Kenapa Al-Fatihah selesai? Refleks. Itu yang membuat Bapak Ibu jalan-jalan. Ngerti nggak ini? Jadi ketika pikiran ke pasar pun, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini tetap bisa ngomong gitu loh. Loh, ngerti nggak ini? Jadi selama ini ibu jalan-jalan itu gara-gara refleks. Pikiran mikirin pekerjaan, tapi mulut tetap nyerocos baca Al-Fatihah, kan begitu kan? Ayo, betul? Nah, berarti kalau ibu tidak ingin jalan-jalan pikirannya, apa yang harus dilakukan? Jangan refleks. Oke, kita buktikan ya. Nih, selama ini kan ibu tuh yang membuat refleks. Yang membuat ibu refleks itu adalah pikiran dan telinga, Pak. Jadi mulut nyerocos sendiri pun, ini pikiran tetap kemana, ini telinga tetap kemana-mana. Ya, sekarang saya balik ya. Kalau ibu tidak ingin jalan-jalan, berarti pikiran dan telinga ibu harus sadar mengikuti bacaan. Ngerti ini? Ini contoh ya, contoh. Kan biasanya bismillahirrahmanirrahim itu refleks Pak. Karena ini pikiran dan telinga tidak mengikuti. Nah sekarang saya praktekkan ya. Coba ya, pikiran saya akan mengikuti bacaan. Diniatkan ya, pikiran mengikuti bacaan. Lalu telinga saya akan fokus mendengarkan bacaan. Lihat ya. Berarti bacanya tolong jangan cepat-cepat Pak. Harus tenang. Bismillah. Ini mendengarkan Pak. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti ini Pak, Bu? Dan tolong telinganya mendengarkan. Ngerti? Jadi telinga jangan refleks ya. Telinga mendengarkan, pikiran ikuti bacaan. Nggak usah mikirin artinya dulu ya. Pokoknya fokus. Pikiran ikuti bacaan, telinga mendengarkan. Tolong bacanya sementara, ini sementara ya. Latihan. Dieja dulu ya. 3 ya. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ya. Oke, kita buktikan. Semua lihat titik sujud.
nggak usah tegang, ya. Atau kalau ini lihat handphone boleh, lihat apa pokoknya titik ya, mata melihat titik. Oke, kita praktek cukup terdengar di telinga kita ya. Jadi tolong telinganya fokus mendengarkan bacaan, pikirannya ikuti bacaan ya. Siap. Bacanya Bismillahirrohmanirrohim segitu ya. Oke, siap. Bareng-bareng. Bentar dulu, bentar. Bareng-bareng saya, lihat ya. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap ya? 1, 2, 3. Silahkan. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Jalan-jalan nggak pikirannya? Nah, ngerti nggak ini? Oke, sekarang yang kedua. Alhamdulillah. Jadi ini ikuti, telinganya mendengarkan ya, mendengarkan mulut masing-masing ya. Jangan bacanya alhamdulillahirobbilalamin, pasti jalan-jalan Pak. Tolong bacanya alhamdulillahirobbil alamin. Jelas ini? Ini mendengarkan, pikiran ikuti ya. Baik, kita mulai, siap. 1, 2, 3, silakan. Jalan-jalan nggak? Nah, terus tadi kenapa bilang jalan-jalan? Nah, sekarang agak panjang ya. Coba kita baca surat Al-Ikhlas Pak ya. Tapi tetap ya, telinga fokus mendengarkan bacaan, pikiran ikuti bacaan mulut. Ngerti nih? Jadi kita baca Al-Ikhlas dari Bismillahirrohmanirrohim. Kul huwallahu ahad. Segitu ya bacanya ya. Sadar, pikiran ikuti, telinga mendengarkan. Bisa? Oke, ini agak panjang berarti 5 ayat ya. Dari Bismillah sampai walam yakulahu kufuwan ahad. Tapi jangan refleks ya. Siap. Nggak usah mikirin artinya dulu. Fokus saja ikuti bacaan. Siap ya? 1, 2, 3. Silahkan baca surat Al-Ikhlas. Silahkan. Baik, jalan-jalan atau fokus? Nah, ngerti ini Pak? Kalau ingin detailnya di YouTube ya, silakan Bapak buka YouTube aja, Oke Setiawan, nanti itu detail sholatnya. Cuman karena ini kan waktu itu sudah diulang soalnya, saya pertama kesini kan sudah kajian sholat khusus soalnya. Paham ibu-ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu ingin ditolong Allah, begitulah cara sholatnya dengan tumanina. Oke, iman selesai, sabar selesai, berarti tinggal apa? Iman selesai, sholat selesai, berarti tinggal apa? Satu lagi kan nggak lama kan? Kenapa lama-lama menyelesaikan masalah? Karena selama ini Bapak Ibu fokus bagaimana solusinya, bukan fokus bagaimana syaratnya Allah menolong. Itu masalahnya Bapak dan Ibu. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang kita masuk sabar ya. Baik, saya mau nanya. Menurut Bapak dan Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau mudah? Sulit ya. Baik. Kenapa Bapak Ibu bilang sulit? Jawabannya cuma satu. Karena selama ini Bapak Ibu tidak pernah diajarkan caranya. Metodenya seperti apa? Cara latihannya seperti apa? Tolak ukurnya seperti apa? Betul tidak? Bapak Ibu kalau punya masalah kan ujungnya cuma disuruh sabar doang kan? Pernah diajarkan caranya selama ini? Nah, makanya sulit. Ngerti ini? Jadi kenapa sabar itu sulit? Karena selama ini Bapak Ibu tidak pernah diajarkan caranya. Baik, sekarang saya langsung metode sederhana ya. Detailnya tetap dari YouTube ya. Gini, saya langsung saja. Bagaimana cara supaya sabar itu mudah? Ya, saya mau nanya dulu. Sebelum kita belajar, kita harus tahu manfaat dari sabar. Betul nggak? Contoh. Tadi ibu-ibu pas sakit minum obat, manfaatnya apa? Supaya sembuh. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu belajar sabar, manfaatnya apa? Nah kan? Begini ceritanya. Kalau ibu tidak tahu manfaatnya, nanti muncul kata-kata mutiara. Sabar ada. Lah, kalau kamu sabar nanti diinjak.
nih yang terjadi. Makanya sebelum ibu belajar suatu ilmu, apa coba manfaatnya? Kalau saya tahu manfaatnya, saya jalani gitu loh Bu. Ngerti nih? Oke, manfaat sabar apa? Al-Baqarah 153. Innallaha ma'asa, sesungguhnya Allah bersama beserta orang-orang yang. Oke, saya mau nanya, kalau Bapak Ibu bersama Allah, masalah beres atau tidak? Berarti kalau sekarang masalah belum beres, pasti belum? Sudah. Jadi orang sabar itu masalah beres. Berarti kalau sekarang masalah Bapak Ibu belum beres-beres, pasti belum sabar. Mau bagaimana caranya sabar bersama Allah? Tapi harus praktek ya. Oke, ya iya dong, masa nggak mau praktek? Ya, baik. Misalnya Bapak Ibu dimaki-maki orang. Ya, saya mau nanya. Biasanya ketika Bapak Ibu dimaki-maki orang tuh nerimanya mudah atau sulit? Halo? Nah, kenapa sulit? Belum sabar, iya. Oke, sekarang saya ajarin cara sabar yang benar ya. Gini, Ibu percaya tidak bahwa semua kejadian di muka bumi ini harus atas izin Allah? Percaya atau tidak? Oke, biar makin percaya saya pakai ayat ya. Buka surat 6 ayat 59. Jadi semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Ya, harus ya. Baik. Kan semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Betul nggak? Berarti kejadian dulu atau izin Allah dulu? Allah dulu dong yang mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Setuju nggak ini? Berarti ketika ibu dimaki-maki orang, itu tuh maki-makinya dulu atau izin Allah dulu? Berarti yang benar ibu lihat maki-makinya atau lihat izinnya? Izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna yang wajar ibu terima atau ibu marah-marah? Ibu ingin jadi orang wajar, ingin jadi orang gak wajar. Berarti nerima tuh ngomongnya apa? Berarti pasti maki-maki suami ngomongnya apa? Bukan karena suaminya, bukan karena orangnya, tapi kita menerima karena menghormati izin Allah. Barulah di situ innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya mau nanya, secara logika dimaki-maki orang diterima nggak secara logika? Tidak. Secara keyakinan itu izin Allah, diterima atau tidak? Silahkan dipilih. Mau pakai logika atau pakai keyakinan, tapi resiko ditanggung masing-masing. Selama ini orang sulit bersabar, kenapa? Karena yang dilihat orangnya, yang dilihat kejadiannya. Dia lupa bahwa kejadian bisa terjadi harus atas izin Allah. Meskipun itu tidak enak, yang pertama kali ibu lakukan, saya terima dulu. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi kenapa selama ini ibu sulit bersabar? Karena yang ibu lihat kejadiannya, yang ibu lihat orangnya, itu yang menjadi masalah. Ngerti nggak ini Bapak Ibu? Halo, kok pada bingung? Nah, paham? Saya mau nanya ya, ikhlas itu manfaatnya apa sih? Ibu kan disuruh Allah, itu disuruh ikhlas ya. Dasarnya adalah surat 51 ayat 56. Bapak Ibu sering mendengar. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya itu satu atau dua. Berarti boleh nggak selain itu? Benar ya, saya kunci ya. Jadi ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya ya menjalankan perintah Allah. Kenapa kita harus ikhlas? Ayo. Halo? Bingung? Baik, saya jelasin ya. Kalau ibu bisa bersikap ikhlas, maka hal yang pertama kali akan dimudahkan adalah doa orang ikhlas itu mudah dikabulkan. Ibu jadi pengen gak belajar ikhlas kalau begitu? Berarti kalau sekarang doa Bapak Ibu belum dikabulkan, pasti belum.
Pak, kenapa ya? Kok saya sudah doa, saya sudah nangis gini-gini, nggak dikabul-kabulkan? Pasti belum. Nah, ada nggak yang doanya belum dikabulkan? Banyak. Kenapa belum dikabulkan? Belum ikhlas. Makanya Bapak Ibu mau belajar ikhlas? Oke, kita akan belajar metodenya bagaimana ya. Baik, ikhlas itu apa tadi saya jelaskan? Ikhlas itu melakukan segala sesuatu hanya ya karena Allah. Dasar suratnya adalah surat 51 ayat 56 atau surat Abaina surat 98 ayat 5 bahwa aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan. Ya, jelas ini 98 ayat 5. Jadi surat Az-Zariyat 51 sama 56 dan surat 98 ayat 5 ya. Jadi ikhlas itu adalah apa tadi? Melakukan segala sesuatu karena Allah. Bonusnya apa? Bonusnya adalah doanya mudah dikabulkan. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Baik. Berarti kalau hanya melakukan karena Allah, hanya ya. Oke, saya mau cek sekarang. Melakukan segala sesuatu hanya menjalankan perintah Allah. Berarti yang dilihat siapa? Allah ya. Oke, saya mau nanya. Misalnya ibu buat sarapan, ya, buat anak dan suaminya kan begitu ya? Itu tuh karena anak suami atau karena Allah? Kenapa karena Allah? Allah yang nyuruh kita sebagai istri taat kepada suami, betul ya? Nah, pas ibu siapkan ke ruang ke meja makan, lalu suami ibu makan, terus suami bilang, mah nggak enak. Bukan. Kalau ibu karena Allah, ibu tersinggung atau tidak? Halo? Baru mulai. Saya ulang. Ikhlas itu apa? Melakukan segala sesuatu hanya. Berarti yang dilihat siapa? Oke. Yang penting ibu sudah menjalankan perintah Allah kan? Ibu buat sarapan. Tiba-tiba pas nyampe di ruang makan, suaminya nyicipi bilang gak enak. Kalau ibu karena Allah tersinggung atau tidak? Nah, hati-hati ya. Ternyata selama ini kita tidak tahu artinya, tapi pas prakteknya belum tentu. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu dari hal yang sekecil ini pun kadang-kadang kurang praktek. Ini masalahnya. Kalau ilmunya sudah paham, tapi pas prakteknya belum tentu. Contoh yang kedua, ibu tiba-tiba bantu temennya atau bantu saudaranya. Setelah dibantu saudaranya itu misalnya sama sekali nggak tahu terima kasih, nggak ngomong terima kasih. Ibu tuh karena saudara ngebantunya atau karena Allah? Ayo. Ngerti ini Bapak Ibu? Jadi mulailah latihan dari hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Coba ya, mulai berlatih, ya Allah saya hanya menjalankan perintahmu, yaitu karena Allah. Mau saudara terima kasih mau tidak, yang penting Allah sudah melihat ibu berbuat kebaikan, itu maksudnya. Jelas Bapak Ibu? Pertanyaannya, kenapa kita harus ikhlas? Apa metodenya? Kok Allah sampai bilang, dan aku tidak ciptakan jin, berarti tidak ada yang lain. Kenapa harus begitu? Ya, saya jelaskan ya. 1, setuju atau tidak? Bahwa dunia dan isinya milik Allah, setuju atau tidak? Ada yang mau protes? Oke, berarti semua setuju ya bahwa dunia dan isinya milik Allah. Pertanyaan kedua, betul atau tidak kita ada pun itu karena keinginan Allah, betul atau tidak? Surat Al-Baqarah ayat 30, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lihat ya Bapak Ibu, berarti kita ada pun karena keinginan siapa? Oke, dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Pertanyaan saya, wajar atau tidak? Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah itu wajar atau tidak? Berarti kalau ibu bapak bukan karena Allah, berarti bapak ibu kurang? Nah. Jadi kenapa selama ini ikhlas itu sulit? Pasti ibu jarang berlatih, itu aja. Ngerti? Sabar. Kenapa sulit? Pasti jarang berlatih. Karena Bapak Ibu tidak diajarkan cara latihan dan metodenya gitu loh. Paham Bapak Ibu semua? Ya, jadi yang terpenting itu setelah ilmu difahami harus
praktekkan. Karena yang namanya amal itu bukan amal pengetahuan, tapi amal perbuatan. Sehingga secara tidak sadar akhlak Bapak Ibu menjadi lebih baik. Sesuai dengan tujuan Rasul diturunkan ke muka bumi ini cuma satu, untuk menyempurnakan akhlak. Dari yang tidak sabar menjadi sabar. Dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Begitulah caranya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang mau Ibu sampai ikhlasnya menuju sempurna mau? Baik, kalau mau lihat Allah berfirman. Surat 3 ayat 92. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan Yang sempurna. Kalau terus. sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, lihat ya. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Lihat, kata kuncinya adalah kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum engkau menginfakkan segala sesuatu yang engkau cintai. Kenapa kok harus dicintai? Karena mencintai ini identik dengan rasa memiliki. Ngerti ini? Oke, sekarang saya mau nanya. Dompet tetangga Bapak Ibu hilang, pengaruh atau tidak? Kenapa tidak? Bukan milik kita. Setuju ini? Oke, sekarang saya mau nanya. Dunia dan isinya milik siapa? Benar? Kita pun milik siapa? Oke, uang Ibu hilang, pengaruh enggak? Saya ulang lagi. Dompet tetangga kita hilang, pengaruh atau tidak? Kenapa tidak? Bukan milik kita, benar? Oke, Ibu saya mau nanya, dunia dan isinya milik siapa? Termasuk uang kita juga? Oke, uang Ibu hilang, pengaruh enggak? Halo? Lah kan? Ayo. Lo sadar nggak ini? Kenapa kita sulit? Karena kita masih ada rasa memiliki. Makanya caranya rubahlah rasa memiliki ini menjadi rasa titipan. Bagaimana cara latihannya Pak? Gampang, tadi yang saya jelaskan udah. Sekarang Ibu punya kerudung yang disukai nggak Bu? Yang paling disayangin ada nggak? Oke, kasih ke sebelahnya mau nggak? Latihan, bapaknya latihan. Loh, kenapa harus kita mulai melatih? Karena rasa memiliki inilah yang merusak. Meskipun Bapak Ibu mulutnya innalillahi, ya kan? Segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah. Tapi kalau Ibu tidak latihan pasti berat. Banyak kasus Bu jamaah saya, anaknya di Inggris, anaknya di Amerika, sudah sukses, tapi dia lupa pulang ke orang tuanya. Akhirnya saya diskusi dengan mereka, pasti Ibu salah doa, saya bilang. Doanya apa biasanya? Ya Allah berikanlah anak saya kesuksesan pekerjaan saya dan lain-lain. Benar gak? Saya bilang salah di doa. Terus apa doanya? Doa saja, berikanlah kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi banyak orang tua yang salah tuh di sini. Akhirnya apa? Anaknya nggak ingat sama orang tuanya. Sukses iya, tapi nggak ingat sama orang tuanya. Hati-hati ya ibu-ibu ya. Jadi doanya diluruskan ya. Berdoalah apa? Robbana. Nah itu. Udah jangan dikte Allah. Biar Allah yang ngatur semua. Jelas ibu-ibu semua? Jadi mari kita belajar. Tadi iman, sabar, sholat, dan ikhlas. Jadi Allah memberikan pahala itu kalau kita ikhlas. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Memang perlu proses saya mengerti. Perlu belajar saya mengerti. Tapi kalau tidak difahami dari sekarang mau sampai kapan lagi? Kan banyak juga ya jamaah, saya sedekah supaya, kan ada ya? Begitu kan? Padahal namanya sedekah itu adalah memberi hanya karena menjalankan perintah Allah. Titik, nggak ada koma. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Paham ini untuk ikhlas? Baik, saya harus samakan dulu persepsi ya. Baik, saya jelaskan biar ibu menjalaninya gampang. Gini ya.
Lah gimana ibu bisa bahagia kalau ibu nggak paham bahagia yang sebenarnya itu apa? Ibu akan ketawa dan ibu tiap hari minta. Orang bahagia itu Bapak Ibu, orang yang di jalan yang lurus itu loh, Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Jadi orang bahagia itu apa? Orang yang di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, pasti belum. Kan benar. Lo sadar nggak ini? Jadi silahkan Bapak Ibu merasa sudah lurus. Tapi tolak ukurnya Bapak Ibu harus bahagia. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia, berarti Bapak Ibu belum lurus. Lo nanti saya ajarkan, kan berarti belum diajarkan, ayo. Ngerti ini? Berarti selama ini Ibu ternyata belum memahami hakikat bahagia. Ngerti Bu? Supaya ibu nanti menjalani yang sesuai dan tidak sesuai pun, ibu tetap akan bahagia. Saya ajarkan ini. Jelas Bu? Jadi orang bahagia itu apa? Orang yang di jalan yang lurus. Karena janji Allah, kalau kamu di jalan yang lurus, Allah beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Ibu kan tiap hari minta itu. Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Nggak sadar selama ini minta. Oh refleks. Aduh, ampun Ibu. Ngerti ini Bu? Ya, bapak-bapak juga iya, bapak-bapak juga lah. Baik ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, di ayat ini saya kupas Al-Fatihah dulu. Berarti jalan yang lurus itu hasil atau proses? Oke, ayatnya ya. Tunjukilah kami jalan. Jadi jalan itu proses atau hasil? Proses. Jadi bahagia itu proses atau hasil? Proses. Berarti pertanyaan saya, berarti saat ini pun Bapak Ibu dimungkinkan bahagia atau tidak saat ini pun? Berarti saat ini pun Bapak Ibu tuh dimungkinkan bahagia atau tidak? Dimungkinkan bahagia karena bahagia itu proses Bapak dan Ibu. Ngerti ini enggak? Berarti kalau Bapak Ibu mikir nanti kalau saya kaya bahagia, salah atau benar? Salah. Nanti kalau hutang saya lunas saya bahagia, salah atau benar? Salah. Karena ibu punya hutang dan tidak punya hutang pun dimungkinkan di jalan yang lurus. Ayo, pasti banyak yang terpleset di sini semua. Benar nggak? Nanti kalau masalah saya selesai bahagia, salah atau benar? Karena masalah itu akan datang lagi, nanti nggak bahagia lagi, begitu. Jadi ingat ya, bahagia itu diproses, Bapak Ibu. Hati-hati di sini. Berarti saat ini pun Bapak Ibu kalau tahu caranya pasti bisa bahagia. Meskipun hutang belum lunas, meskipun istri masih cerewet, meskipun suami masih centil, meskipun anak masih marah-marah. Ngerti Bapak Ibu? Jadi bahagia itu di mana? Proses. Jadi Ibu jangan berhayal-hayal nanti kalau masalah selesai bahagia. Oh belum tentu. Ya kalau Ibu umurnya sampai nanti. Kalau sekarang? Lah ya kan? Jadi jangan mengejar kebahagiaan yang semu. Bahagia itu bisa saat ini pun ibu bapak bisa tetap bahagia. Nah berarti pertanyaannya, Pak bagaimana caranya supaya saya di jalan yang lurus? Ini yang mau saya ajarkan. Biar ibu meskipun hutang banyak, debt collector datang ke rumah, tetap ibu bapak tetap dimungkinkan untuk bahagia. Paham ibu-ibu? Loh selama ini ibu gak pernah belajar ilmu kehidupan apa? Pusing aja. Loh kan kita harus pahami ini Bu. Lah ibu hidup tiap hari banyak masalah. Loh kalau ibu gak paham ini kan repot ini. Jelas ya? Jadi bahagia itu diproses atau dihasil? Proses setelah kita di jalan yang lurus. Pertanyaan saya, berarti kalau gitu ibu fokusnya menyelesaikan masalah atau fokus di jalan yang lurus? Selama ini benar nggak? Pasti ibu fokusnya adalah bagaimana cara masalah saya selesai supaya saya bahagia. Oh tidak begitu cara berpikirnya. Harusnya ketika ada masalah apapun ibu fokus di jalan yang lurus. Kalau ibu di jalan yang lurus pasti bahagia. Artinya ini?
Jadi saya mau nanya, jadi ibu nyari selesai masalah atau nyari di jalan yang lurus? Sudah, kenapa pusing dengan masalah yang belum selesai? Karena masalah itu sesuai dan tidak sesuai harus dijalani. Ibu mau suka mau tidak, Allah akan paksa ibu tetap menjalani. Ngerti ibu-ibu semua? Jadi meskipun istri cerewet Pak, tetap harus bahagia. Lah kan? Suami centil tetap harus? Kenapa pusing dengan suami centil? Ayo. Silakan, ada yang protes mumpung saya belum masuk ke caranya ini? Nah, nanti saya ajarkan caranya Pak. Bagaimana caranya meskipun kondisi kita tidak sesuai dengan kita inginkan, kita tetap bahagia. Ternyata ada di dalam Al-Quran, semua ada Pak. Mungkin Bapak Ibu lupa aja bacanya. Ini saya ingetin gitu loh caranya. Kan Al-Qurannya sama kok. Jelas Bapak Ibu? Jadi bahagia itu diproses atau dihasil? Proses. Ngerti ya? Yang membuat soal ujian hidup itu siapa? Yang menyelesaikan? Lah ibu pusingnya di mana? Lah, dicari sendiri. Lah ayo berpikir jernih. Lah terus kenapa ibu pusing? Loh, yang menyelesaikan Allah, yang buat soal ujian Allah. Lah ibu bapak pusingnya di mana? Hah? Salah minum obat. Ayolah berpikir jernih. Lah selama ini ibu ngapain sih dalam menjalani hidup? Kan yang penting sekarang pertanyaannya harusnya, Pak bagaimana caranya kalau saya punya masalah itu supaya mendapatkan petunjuk. Karena kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan petunjuk sebesar apapun masalahnya, ibu pasti selesai. Nah, nanyanya gitu enggak? Kalau nanya gitu saya jawab, bagaimana caranya mendapatkan petunjuk? Ayo ibu tanya segitu, Pak bagaimana caranya saya supaya mendapatkan petunjuk? Ibu nanya gitu enggak? Ayo tanya. Jadi kenapa ibu selama ini pusing? Kebanyakan kreatif gitu loh Pak, terlalu mikir jauh gitu. Udah ditahu kesana Pak Oke, masa sih, wah mikir lagi ke sana gitu loh. Padahal udah arahnya ke sana gitu loh. Jelas ini Bapak Ibu? Oke, saya sekarang kupas. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Ada lagi Pak di Al-Quran itu ternyata Bapak aja yang gak pernah baca. Yuk, buka surat 64 ayat 11. Ini caranya mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, 64 ayat 11. Ibu Bapak perhatikan ayatnya. Ya jadi nggak usah pusing ya Bu menghadapi masalah, masa dari kecil pusing, dewasa pusing, ABG pusing, udah tua begini pusing, terus mau bahagianya kapan? Siap ya? Perhatikan ayatnya, bagaimana Allah memberikan petunjuk, silakan. Tidak ada suatu musibah yang Oke, menimpa. musibah tuh enak atau tidak? Tidak ada yang mau ya? Baik, pertanyaan kedua langsung. Kecuali izin Allah. Izin Allah tuh baik atau tidak? Meskipun musibah loh, tetap baik gak? Nah, di sini kita perlu iman nih. Lihat jelas ini. Lanjut. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Dan barang siapa beriman percaya bisa menerima karena izin Allah, maka niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, hal yang pertama dilakukan apa? Menerima. Jadi kalau selama ibu ini selama hidup Bapak Ibu ngeyel, kira-kira dapat petunjuk enggak? Nah, makanya orang ngeyel tuh pasti banyak masalah. Nah, ayo. Siapa yang ngeyel? Jadi ngeyel itu menghambat petunjuk dari Allah, Pak. Hati-hati ini. Makanya saya ajarin pokoknya udah Bu, enak nggak enak terima aja dulu. Ya? Karena orang menerima itu termasuk kategori wajar. Kalau ibu tidak menerima, ibu tidak wajar. Sudah berapa lama ibu orang tidak wajar? Hah? Tapi kan Pak, nah itu yang membuat ibu jadi susah. Makanya ibu gak mendapatkan petunjuk selama itu begitu. Ngerti Bu? Jadi petunjuk itu bisa terjadi pertama kalau ibu beriman. Yakin ini izin Allah. Secara logika dimaki-maki gak terima. Tapi ini izin Allah, saya terima ya Allah. Begitu dulu Pak.
Tapi kan gak enak, udah terima dulu biar ibu dapat petunjuk dari Allah gitu loh. Ngerti ini Bapak Ibu semua? Jadi kenapa kita tidak mendapatkan petunjuk? Pasti gara-gara ngaku. Jelas Bapak dan Ibu? Ya. Setelah Allah ngasih petunjuk, pertanyaannya harusnya Bapak kejar lagi ke saya. Pak, cirinya saya mendapatkan petunjuk tuh apa Pak? Kan gitu kan? Kan sekarang Ibu, cara Allah ngasih petunjuk itu dengan kita menerima dengan iman kan begitu ya? Terus cirinya apa saya mendapatkan petunjuk? Cirinya adalah Ibu pas menjalani masalah itu tidak khawatir dan tidak takut. Tenang saja nanti. Meskipun masalah itu berat, Ibu Bapak tenang saja nanti akan begitu. Ya, jadi itu ciri ya. Jadi kalau Ibu nanti menjalani masalah meskipun itu nggak pas, nggak enak, masalah apapun, seberat apapun, tapi kalau Ibu dapatkan petunjuk, pasti Ibu hatinya tetap tenang. Itu Bu. Atau kata orang-orang tuh kalau kerja masalah itu dablek katanya. Tapi dablek yang benar ya, bukan dablek cuek deh. Karena Ibu diawali dari sudah menerima dulu. Jadi pas ada kejadian, baik ya Allah saya terima, lalu Allah mekanisme yang kedua Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan Ibu Bapak akan dibimbing oleh Allah. Nanti tuh bahasanya tuh kayak dilalah, oh kok ketemu ini, oh kok selesai, itu akan begitu nanti ceritanya. Diawali dari Ibu menerima. Jadi selama ini rugi nggak yang ngeyel terus, rugi nggak? Hati-hati ya Bu ya. Jadi jangan kebanyakan ngeyel dan kebanyakan mikir. Karena yang Allah kasih itu bukan teka-teki, tapi petunjuk. Petunjuk tuh kalau belok kanan ya kanan gitu loh. Kiri ya kiri, lurus ya lurus. Gak mungkin bolak-balik gitu loh. Paham Bapak Ibu semua? Jadi caranya untuk menjalani masalah hidup dengan enak adalah yang pertama adalah menerima. Dengan iman, dengan keyakinan bahwa izin Allah pasti tepat dan terbaik. Paham Ibu-Ibu? Pada diem ini? Halo? Jadi rugi ya kita ngeyel selama ini ya. Karena ngeyel itu ternyata menghambat petunjuk dari Allah untuk menyelesaikan masalah hidup. Ya. Jadi nanti ketika Ibu punya masalah, terima, jalani. Tingkatkan syaratnya itu iman, sabar, dan sholat. Tingkatkan saja. Baik. Paham? Oke, kalau paham saya kupas lagi makin dalam tentang hakikat ujian hidup. Ya. Ini jelas ya untuk mendapatkan petunjuk ya, caranya sudah paham ya semua ya. Jadi Ibu pulang nanti sholat tobat. Ya Allah ampun saya sudah ngeyel bertahun-tahun gitu loh. Ya iya dong harus minta ampun dulu. Biar dapat petunjuk. Ya. Pokoknya sekarang ya Allah kuatkan saya dalam menjalani ujian. Berikan saya keridoan. Ya. Saya akan menerima apapun yang Kau izinkan itu maksudnya. Ya. Ibu-ibu jelas ini? Karena kalau Ibu sudah begitu, Ibu akan dibuat bahagia sama Allah. Meskipun hutangnya belum lunas. Meskipun masalahnya belum selesai. Allah akan buat tetap bahagia nanti. Paham ya? Oke, ada pertanyaan di sini? Coba pertanyaan dulu. Kalau tidak saya mampatkan dulu ya. Oke, jam 2 ya udahlah. Kita lanjut aja ya biar semua dapat ya. Oke, siap. Karena materinya masih banyak. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi dibagi aja. Yang udah ikut kajian ini sama yang baru jangan dicampur ya Pak ya. Karena yang baru harus belajar sholat khusyuk, belajar sabar, itu metode semua nanti. Oke, ini kan digabung soalnya. Ya Bu ya. Baik, siap. Saya akan mulai dari kata kunci ujian hidup. Ya. Oke. Kalau Ibu bisa jawab, saya dari Jakarta bawa muk, saya kasih. Nih, langsung. Tulisannya, ini gratis. Tulisannya siap menerima kejadian. Jadi kalau Ibu, lah iya dong, kan harus latihan. Ingat, oh ya. Jadi pas istrinya marah-marah, pas lihat muk, oh iya. Gitu ya. Ini muknya tulisannya siap menerima kejadian. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah ini yang satu. Jadi Ibu ingat ya, ini gratis. Semua dari ridho Allah gratis ya. Baik, saya kasih. Saya mau nanya pertanyaan hal yang mendasar. Ujian itu apa? Loh kok bingung? Lah
Nah ini kan ibu tiap hari dapat ujian hidup. Waduh. Waduh. Lah ini selama ini sederhana loh pertanyaan. Ujian itu apa? Wah. Oke, saya jawab aja ya. Berarti muknya nanti. Ibu siapa? Lah ini kan yang bisa jawab. Ujian. Baik, gini ya. Ibu akan ketawa. Ujian itu cuma 3, Pak, Bapak Ibu. 1 soal ujian. Loh, kan ketawa kan? 2 yang mengerjakan. 3 hasil ujian. Loh, ini kan. Loh, kok pada bingung? Loh kan ujian itu cuma 3 kan? 1 soal ujian. 2 yang mengerjakan. 3 hasil ujian. Loh ini tiap hari begini kan Ibu? Wah bingung ini. Ini pertanyaan sederhana kan? Jadi 1 apa? Soal ujian. 2 yang mengerjakan. 3 hasil ujian. Halo? Nah sekarang kita kupas ya. 1. Kalau ibu ingin lulus ujian, berarti yang pertama kali soalnya diterima atau dibuang? Ayo banyak nggak ingin lulus ujian tapi nggak mau menerima soal? Banyak nggak? Siapa? Kan aneh kan? Ibu kalau mau lulus ujian terima dulu soalnya gitu loh. Ini ingin lulus tapi nggak mau menerima soal, banyak nggak? Banyak. Ayo, ibu kalau ingin lunas hutang berarti yang pertama kali terima dulu. Ini soal ujian saya hutang. Orang hutang tuh biasanya disenyumin atau dimaki-maki. Nah itu terima juga atau enggak? Nah ini enggak mau nerima tapi ingin lu. Nah bisa enggak? Nah itu yang kayak gitu tuh normal atau lucu? Nah siapa yang selama ini jadi orang lucu? Jadi Bu, Pak, kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian tidak ada cara lain Bapak Ibu yang pertama terima dulu. Karena yang namanya orang tuh harus mengerjakan tuh nerima dulu gitu loh. Ini kebanyakan orang ingin lulus ujian tapi nggak mau nerima soal ujian. Banyak nggak? Kayaknya ibu-ibu ini nggak pernah mau nerima nih soal ujian. Ngerti ini Bu, Pak? Jadi yang namanya ujian hidup itu yang pertama soal ujian harus kita terima. Bagaimana supaya mudah menerimanya? Lihat izin Allah. Misalnya contoh, ibu dikasih soal anak nakal, nggak mau sholat. Itu soal ujian atau bukan? Berarti terima dulu atau marah dulu? Ayo terima dulu atau marah dulu? Kenyataannya. Nggak kelar-kelar kan anaknya kan akhirnya kan? Ayo sadar? Jadi yang pertama terima dulu Bu. Baik ya Allah, saya terima soal ujian ini. Gitu loh. Kenapa harus menerima? Kenapa? Supaya Allah bersama. Ketika Allah bersama, Allah memberikan petunjuk. Itu loh Bu. Jelas ini? Jadi pas nerima soal ujian dengan ilmu apa? Sabar dan iman. Hati-hati ya. Ngerti ini? Jadi untuk menerima soal ujian itu ibu perlu praktek ilmu iman dan sabar. Yang tadi dijelaskan loh sama saya. Paham ibu-ibu? Jadi yang pertama pas dapat ujian apa? Terima. Apapun itu. Karena terima tidak terima, ibu akan tetap dipaksa oleh Allah untuk menerima. Ngerti Bapak Ibu? Jadi yang pertama apa? Terima. Suami centil? Terima. Istri cerewet? Terima dulu. Udah, beres. Anak nakal? Mertua cerewet? Baru itu benar gitu loh. Ya, tapinya hilang ya. Biar cepat selesai masalahnya. Jadi yang pertama baik ya Allah terima. Dengan iman dan sabar. Setelah itu tetap kita disuruh apa? Mengerjakan. Paham ini? Jadi yang mengerjakan tuh ibu atau ustadznya? Awas ustadznya yang jangan disuruh jadi joki ya. Banyak Pak tolong dong. Kok tolong? Ibu yang mengerjakan. Ustadz itu hanya membimbing ibu dalam menjalani soal ujian. Banyak loh ustadz dijadiin joki loh. Ayo banyak gak?
Jadi tetap yang mengerjakan siapa? Kita sendiri. Cara mengerjakan jangan ilmu apa? Ikhlas, niatkan hanya menjalankan perintah Allah. Terus supaya maksimal, oke ibu meskipun belum saya ajarkan tawakal ya, harus dengan ilmu tawakal, berusaha semaksimal mungkin, hasil diserahkan kepada Allah. Dan yang terakhir dengan ilmu sholat khusyuk yang tadi diajarkan. Kenapa? Harus dengan ilmu sholat khusyuk, sholatnya baik. Semua amal perbuatan akan menjadi baik. Jelas ibu? Makanya 7 metode ini untuk menjalani Bapak Ibu dalam menjalani ujian. Paham? Ya. Jadi setelah kita mengerjakan maka muncul yang namanya apa? Hasil. Hasil itu kadang-kadang sesuai atau tidak sesuai? Kadang-kadang tidak sesuai ya. Tapi yang terbaik atau bukan? Kalau yang terbaik itu kita syukuri atau kita tidak syukuri? Ayo benar. Jadi tetap itu yang terbaik ya. Apa dasarnya? Buka surat Al-Baqarah ayat 216. Silakan. Al-Baqarah 216. Bu biar paham ya. 216. Ya. Kalau sudah ibu perhatikan. Jadi ibu nggak usah pusing ya. Ya wajar lah awal-awal nggak apa-apa. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh, jangan kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi yang lebih tahu siapa? Oke, berarti kalau ibu bilang jelek berarti ibu sok tahu. Ayo, sudah seberapa lama ibu sok tahu? Nah, awas ya. Jadi apapun keputusannya, kalau itu Allah yang menetapkan, ibu wajib menerima. Karena keputusan Allah itu yang terbaik. Mungkin menurut kamu baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Mungkin menurut Allah baik, tapi menurut kamu belum tentu baik. Jadi yang benar ibu ikut Allah atau kita? Allah suruh ikut kita. Nah, kalau kita ikut Allah berarti kenapa? Jangan kenapa ya. Kenapa kok Pak hidupku begini? Jangan ya. Ikuti saja. Karena ibu bapak tidak tahu kan? Kalau tidak tahu jangan sok. Kenapa Pak hutang saya begini kan nanti begini. Nah, sok tahu kan? Jalani saja. Siapa yang selama ini sok tahu? Nunduk semua. Ayo jujur enggak ini? Tapi kan Pak hutang saya banyak, terima, jalani saja. Sambil tingkatkan iman, sabar dan sholat. Kan gitu aja. Paham? Tapi kan Pak nanti ke depan pasti sok tahu. Kalau ibu merasa tahu, biasanya ujung-ujungnya khawatir. Ngerti Bu, Pak? Ini paham gak ini? Ya, siap ya? Baik, kalau sudah paham, terakhir ilmunya mengupas apa jaminan Allah, apa tugas kita sebagai manusia. Siap? Oke ya, baik kita mulai sekarang. Karena yang namanya hidup di dunia itu harus tahu Bapak Ibu, apa tugas Allah sebagai Tuhan kita, apa tugas kita sebagai manusia, atau apa yang Allah jamin sebagai Tuhan kita, apa tugas kita sebagai manusia ya. Baik, di dalam sistem, di dalam hidup di dunia ini, hanya ada dua kondisi ya, hanya ada dua sistem atau hanya ada dua kegiatan. Satu, Allah menjamin kita sebagai makhluknya. Yang kedua, tugas kita sebagai makhluknya. Ya, jelas ini? Kan ada yang memerintah, ada yang diperintah. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang memerintah siapa? Yang diperintah? Jin dan manusia. Baik.
Sekarang kita mulai. Apa sih sebenarnya yang dijamin oleh Allah? Kalau sudah dijamin boleh dipikirkan enggak? Oke, awas kalau ibu masih mikir ya. Baik. Ternyata satu, janji Allah kepada manusia adalah Allah akan terus-menerus mengurus kita. Buka surat 3 ayat 2. Silakan. Ali Imran ayat 2 atau di ayat kursi juga ada. Sama, tapi saya ambil yang simpel aja, yang pendek ya. Ali Imran ayat 2. Jadi janji Allah kepada kita apa? Terus-menerus. Coba, silakan. Ya. Coba. Nah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi janji Allah kepada kita adalah akan terus-menerus mengurus makhluknya. Kalau ibu merasa diurus oleh Allah, bapak diurus oleh Allah, harusnya boleh nggak khawatir? Selama ini? Boleh nggak? Karena kalau ibu merasa diurus terus-menerus oleh Allah. Terus-menerus itu apa? Tanpa henti. Awas ya Bu ya. Jadi bapak ibu jangan merasa kenapa ya hidupku sendiri. Oh itu nggak merasa diurus itu. Hati-hati, boleh nggak ngomong gitu? Awas. Karena Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Paham? Baik. Setelah Allah janji terus-menerus mengurus makhluknya, apa jaminan Allah? Satu, Allah menjamin rezeki setiap manusia dan makhluk di muka bumi ini. Betul atau tidak? Oke, kalau betul suratnya buka Pak. Ini baterainya habis Pak. Yang Pak Agus bantu saya. Buka surat 11 ayat 6. Ya. Ya, 11 ayat 6. Surat Hud ayat 6. Jadi Allah berjanji kepada manusia bahwa Allah menjamin semua rezeki makhluknya. Silakan. Ya, jadi kalau ibu sudah ngerti ini, ya udah, jangan khawatir lagi. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, lihat ya. Jadi semua makhluk bergerak, kita termasuk makhluk yang bergerak atau tidak? Berarti dijamin nggak? Jamin. Kalau sudah dijamin tuh boleh khawatir nggak urusan rezeki? Siapa yang masih khawatir urusan rezeki? Ayo, saya mau nanya. Berarti boleh nggak khawatir urusan rezeki? Halo Bu? Pak? Boleh nggak? Kenapa tidak boleh? Karena sudah dijamin oleh Allah. Ibu tinggal pergi pagi, pulang malam. Ibu tinggal berikhtiar semaksimal mungkin, pasti dapat rezekinya. Seperti apa? Seperti burung pagi-pagi dengan perut lapar dan sore kembali dengan perut yang kenyang. Jadi boleh nggak khawatir urusan rezeki? Nah, kalau masih khawatir tuh orang wajar atau tidak wajar? Oke, sepakat ya? Awas kalau benar? Baik. Lalu apa sih jaminan Allah yang kedua? Ternyata Allah menjamin namanya solusi atau masalah hidup itu ternyata sudah dijamin oleh Allah Pak. Jadi perlu mikirin solusi nggak? Halo? Nah, kok ragu-ragu ini? Nah, kalau ini agak beda ini. Saya mau nanya, Allah berfirman, nanti saya buka suratnya ya, bahwa Allah tuh telah menjamin semua jalan keluar masalah hidup. Berarti yang namanya solusi hidup tuh perlu dipikirkan atau tidak? Allah sudah menjamin. Kan rezeki sudah dijamin, perlu dipikirkan? Tinggal ikhtiar kan? Solusi hidup tuh ternyata sudah dijamin, boleh dipikirkan? Ayo, siapa yang masih mikirin jalan keluar? Nah, pasti salah ini. Ayo, siapa yang di sini kalau punya masalah tuh mikirin solusi siapa? Padahal solusi pun sama sudah dijamin oleh Allah. Apa dasarnya? Nih, Ibu perhatikan ya. Solusi itu sudah dijamin oleh Allah. Buka surat At-Tolak 65 ayat 2. 65 ayat 2. Yang terakhir aja pandai ya, barang siapa ya? Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, jadi jalan keluar sudah dijamin belum? Kenapa mikirin jalan keluar? Nah, bingung kan ibu kan? Ayo. Rezeki sudah dijamin. Jalan keluar sudah dijamin. Emang ibu sama Allah pinter mana? Kenapa mikirin urusan Allah? Nah, jadi kenapa selama ini pusing? Karena ikut campur urusan Allah. Tugas kita tadi apa kalau punya masalah? Terima, jalani. Nanti Allah kasih jalan keluar, Bu. Jadi ayatnya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi saya mau nanya, fokusnya kita tuh takwa atau mikirkan jalan keluar? Selama ini kan terbalik semua kan pikiran kita kan? Ayo. Siapa yang selama ini mikirin jalan keluar? Padahal nggak kepikiran juga kan? Ayo ibu mikirin yang nggak kepikiran. Makin aneh nggak kita? Karena namanya jalan keluar solusi hidup itu dijamin oleh Allah bagi orang-orang yang percaya. Jadi kenapa selama ini ibu pusing kenapa? Memikirkan yang bukan urusan kita. Jadi beban Allah ibu tarik semua. Ayo, ada pertanyaan, ayo di sini. Ibu mulai goyang nih. Kalau rezeki kan tadi nggak ada yang protes. Jalan keluar kayaknya masih ada yang ragu-ragu. Ayo, silakan tanya. Mumpung jangan belakangan. Jadi setuju nggak bahwa yang namanya jalan keluar itu sudah dijamin oleh Allah? Setuju nggak? Coba saya lihat dulu. Ini kelas yang ini jangan rubah-rubah lagi ya. Biar saya nanti masuk lagi ada ilmu lanjutan lain gitu loh. Setuju nggak ini? Jadi boleh nggak mikirin jalan keluar? Tinggal diterima dan dijalani. Ketika ibu bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Kurang apa lagi coba Allah ngejamin kita? Paham Bapak Ibu? Jadi wewenang Allah itu apa? Menjamin rezeki. Yang kedua menjamin jalan keluar. Oke, yang ketiga. Mengangkat beban hidup, beban masalah, mengangkat beban berat hati. Kan ibu kadang-kadang hati selalu galau ya. Kalau nggak diangkat Allah bisa nggak? Oh dasarnya apa Pak? Silakan buka surat 94 ayat 1 sampai 3. Lihat, Allah yang mengangkat beban. Bukan kita itu Pak. Hati-hati ya. Jadi semua dijamin oleh Allah. Silakan. Siap. Bukankah kami telah melampangkan untukmu dadamu? Siapa yang melapangkan dada kita? Allah Pak, bukan karena kemampuan kita Pak. Yang kedua. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Siapa yang menghilangkan beban? Allah juga. Terus? Yang memberatkan punggungmu. Tuh. Jadi kalau ibu hatinya ingin bebannya plong, ingin bebannya ringan, berarti tetap harus ikut campur urusan Allah yang akan mengangkat itu. Ngerti ini? Tugas kita tuh sederhana kok. Terima dan jalani. Karena ibu terlalu kreatif. Kiranya karena terlalu merasa kreatif ya begini jadinya gitu loh, dan itu sudah kelamaan kan. Nah hiperaktif ya ya kan, yang bukan urusannya aja diurusin gitu loh. Saya mau nanya deh gini ibu, saya mau nanya, ibu mau nggak sih rumah tangganya dicampuri? Ibu aja nggak mau. Ini udah berapa tahun ikut campur urusan Allah? Paham Bapak Ibu? Jadi Allah yang tugasnya wewenang Allah adalah mengangkat beban hidup. Ya, jelas ini? Yang terakhir adalah memberikan petunjuk. Tadi sudah ya, kalau untuk memberikan petunjuk ya. Jadi tugas Allah Pak memberikan petunjuk kepada kita. Setelah kita beriman dan menerima. Jelas Bapak Ibu? Baik, sekarang tugas manusia. Nah, tugas manusia apa kalau gitu? Satu,
menjalani, menerima dan menjalani masalah hidup. Itu tugas kita, Pak. Jadi nggak usah kreatif ya. Ibu terima, jalani. Ya, ibu tugas ibu tuh itu, nggak usah mikirin yang lain. Itu urusan Allah. Ngerti ini, Bu? Seperti kita waktu kecil lah. Coba saya mau nanya. Ibu waktu dulu sekolah, tugas ibu tuh cuman belajar yang rajin kan? Nggak mikirin bagaimana biayanya kan? Apa ibu waktu kecil, waktu SD pernah mikir, besok makan apa? Pernah nggak? Kenapa nggak? Orang tua aja. Tugas kita tuh belajar serajin mungkin. Nanti kalau ibu pintar dikasih hadiah sama orang tua kan? Pernah mikirin biaya sekolah? Pernah mikirin besok makan apa? Terus kenapa semakin gede semakin pusing? Benar nggak? Lah, karena gede itu harusnya ibu semakin dekat kepada Allah kan? Ingat ya, jadi tugas manusia itu apa? Menerima dan menjalani. Terus yang kedua, meningkatkan keimanan. Tugas ibu apa? Meningkatkan keimanan. Oke, untuk meningkat keimanannya ibu perlu apa? Perlu apa kalau ibu ingin imannya meningkat, perlu apa? Berarti masalah itu kita perlukan atau kita buang? Berarti pas ibu bapak dikasih masalah ngomongnya apa? Beres sudah. Udah apalagi? Untuk meningkat keimanan tuh kita butuh yang namanya masalah. Berarti kalau masalah tuh suami soleh atau suami centil? Jelas Bapak Ibu? Paham ya? Jadi untuk meningkatkan keimanan tuh kita butuh yang namanya masalah. Jadi kalau ibu mikirnya saya tidak mau punya masalah, salah atau benar? Salah. Dan itu dipakai bertahun-tahun, Mbak. Bayangkan. Sampai ibu sedewasa ini, dewasa plus-plus. Saya kan gak enak ngomong udah tua, dewasa plus-plus. Jelasin nih? Ya, jadi namanya manusia tuh tugasnya meningkatkan keimanan. Tadi menerima dan menjalani, lalu meningkatkan keimanan, betul? Yang terakhir adalah menjadi khalifatullah. Apa itu tugas khalifah? Satu, sebagai akhlak yang mulia untuk pribadi. Yang kedua, rahmatan lil, bermanfaat untuk orang lain. Makanya ibu kalau ada kajian lagi, ibu ajak teman-teman yang lain. Kasihan kan di luar sana kan? Orang pusing Bu dengan masalah karena dia tidak mengerti tentang pemahaman hakikat kehidupan ini. Ngerti ya ibu-ibu bapak semua? Jadi ternyata masalah itu bukan untuk nyiksa kita Bapak dan Ibu. Masalah itu kebaikan dari Allah supaya keimanan kita meningkat. Lihat ya, tadi kata kuncinya ya. Kan Allah bilang, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Lihat ya. Jadi bertakwa baru jalan keluar. Betul nggak ini? Nah saya mau nanya. Berarti sebelum bertakwa, sebelum jalan keluar, berarti ada apa dulu? Masalah. Jadi masalah dulu, terus baru bertakwa, baru jalan keluar. Berarti kalau Bapak Ibu ingin bertakwa, Bapak Ibu butuh apa? Berarti kalau Bapak Ibu tidak mau punya masalah, berarti Bapak Ibu tidak ingin bertakwa. Ayo pilih yang mana? Kenapa kok harus bertakwa? Buka surat 49 ayat 13. Bawahnya aja ya Pak. Ini dibimbing bawahnya aja. 49 ayat 13. Lihat ya, kenapa Allah ingin kita bertakwa? Bawahnya aja. Coba. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi kenapa Allah ngasih masalah kepada kita? Supaya kita bertakwa. Dan Allah melihat bukan kaya miskin, bukan cantik atau ganteng, tapi Allah melihat dari orang yang paling bertakwa. Sedangkan untuk bertakwa berarti kita butuh banyak masalah. Jadi berbahagialah orang-orang yang banyak. Banyak nggak masalah? Berarti ibu harusnya senang atau pusing? Alhamdulillah. Selesailah. Pas kan? Baik Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah paham, saya harap nanti setelah ini dipraktekkan ya. Masalah terima, jalani,
tingkatkan iman, sabar, sholatnya. Kalau Bapak Ibu kurang jelas ada di YouTube saya ya, silahkan buka iman, sabar, sholat. Itu 7 metode ada semua Pak, Bapak Ibu ya. Tawakal, bersyukur, prasangka baik, ada semua ya. Ibu jalani dulu ya, tapi tetap kata kuncinya adalah jangan yeah. Oke, baik ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Oke, tapi saya buat pertanyaan dulu sebentar ini. Soalnya muknya belum diambil nih. Kita dari ini siapa ya? Saya buat pertanyaan. Nanti Ibu angkat tangan dulu ya, jangan jawab dulu ya. Pak Agus nilai ya, siapa yang duluan ya? Baik. Ayat berapa? Kamu ketawa sih? Loh iya dong, kan Ibu pada nyatet ini. Ayat berapa yang menyatakan hanya dengan mengatulah hati menjadi tenang? Bagus silakan, bagus lihat. Siapa? Siapa? Oh nanti dulu, jangan dulu ngomong siapa? Yang mana Bu? Pak? Oh yang mana? Hitam. Mana yang hitam? Oh ini. Yang mana? Bu berdiri Bu. Berdiri, ya silakan. Surat 13 ayat 38. Wah salah. Ntar bagus, yang mana bagus? Hah? Yang mana? Hah? Yang mana? Nanti Bu, angkat tangannya dulu, angkat tangan dulu. Ungu. Ya, nanti ada 2, ada 1 lagi. Surat 13 ayat 28. Nah, silakan diberikan. Tepuk tangan dong, berarti Ibu ini nyatet. Ya, makasih ya Bu ya. Latihan ya Bu ya. Ya. Oke, sekarang 1 lagi. Bapak perhatikan ya, yang angkat tangan duluan. Baik. Pertanyaan saya, ya. Ayat berapa yang menyatakan ujian itu sesuai dengan kemampuan? Oh itu, silakan. Berapa? Oh iya benar, mari Bu. Ya, Ibu nanti praktek ya. Berarti sekarang alhamdulillah semua yang hadir di sini kalau dapat masalah itu udah tenang ya. Karena memang masalah itu dibutuhkan. Siap menerima kejadian ya? Baik. Ya, makasih Bu ya, praktek ya Bu ya. Ya, baik. Tidak hanya ceramah agama, di sela-sela kegiatan yang dihadiri Ustadz Oke Ustiawan ini juga terdapat stand-stand penjualan berbagai macam barang, mulai dari makanan, pakaian, hingga perlengkapan haji. Menurut Agus, Ketua PPMI Kota Malang, kegiatan ini akan rutin dilakukan sebagai bentuk kesolidan dari PPMI Kota Malang, serta sebagai upaya peningkatan ketakwaan di kalangan perkumpulan pengusaha Muslim Indonesia. Alhamdulillah saat ini sudah selesai dan berjalan lancar. Semoga kedepannya bisa dengan istiqomah mengadakan pengajian ini untuk memberikan manfaat kepada orang-orang sesama muslim dengan maksimal. Terima kasih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya dengan Oke Setiawan. Kami dari keluarga besar Ridho Allah Jakarta. Dan kami memang spesialis khusus menyampaikan masalah tentang ilmu kehidupan. Apa itu ilmu kehidupan? Karena setiap orang tuh pasti dasarnya punya masalah. Dan biasanya orang merasa kesulitan di dalam menyelesaikan masalah hidupnya. Nah kami dari keluarga besar Ridho Allah Jakarta yang memang diperintahkan oleh guru kami harus secepatnya menyampaikan kepada orang-orang bahwa menjalani masalah hidup itu insya Allah tidak sesulit apa yang dipikirkan oleh semua orang. Mari kita belajar bersama-sama. Alhamdulillah dengan bekerja sama Ridho Allah dan PPMI Malang, kami akhirnya terselenggara acara ini dengan baik. Terima kasih kepada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Malang, Julian Sukrisna, Sugianto, Malang TV.